Oke. Dan ini tugas saya. Saya harus menyelesaikan tugas saya. Satu rumah ini semua saya yang ngepack ya. Kemarin sudah separuh. Baju bos perempuan sama laki-laki udah saya pack. Dan ini baju anak laki-laki dari majikan saya. Saya tidak bisa nggak bisa ngepost semua yang ada di sudut rumah ini karena saya takut bermasalah juga karena tidak ada izin dari majikan, tapi saya hanya ambil sedikit-sedikit saja, bagian-bagian tertentu saja. Oke. Saya sudah 4 kali ikut majikan selama 12 tahun di Hong Kong pindah rumah, dan selalu setiap majikan pindah rumah. Capek, luar biasa capeknya, tapi saya sangat bersyukur karena kali ini saya diberi kesempatan sekali lagi untuk bekerja di Hong Kong, dan insya Allah doakan saya 2 tahun ini saya sudah tidak lagi di sini. Insya Allah finish. Oke, sekarang waktunya saya mau ngepack baju anak majikan saya yang laki-laki. Saya pack taruh di tas, dan besok hari Senin kita mau pindah pelan-pelan, sedikit-sedikit kita pindahan. Bahasa kantorisnya punuk. Saya rasa mbak-mbak di luar sana juga ada tahu punuk itu apa. Dan dari tadi saya sudah ngomong bahwa saya selama di Hong Kong 12 tahun itu 4 kali ikut majikan, 4 kali juga pindah rumah. Pasti semua udah ngerasain capek, pokoknya stres banget. Kita semuanya kita yang ngepack kan, kita yang mikir gitu, rapinya gimana gitu. Jadi kadang sedih, sudah capek, kagak dikasih tambahan gaji, tapi nggak apa-apa karena tugas kita harus gimana ya, kita harus bertanggung jawab. Ini tugas. Nanti kalau udah pindah rumah udah tenang, udah nggak porowiri, nggak capek, nggak stres banget. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will glow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Jadi celana saya pack di tas, celana dengan celana, biar nanti kalau pas kita udah di rumah baru kita nggak repot nyarinya kan. Tentunya sampai semua yang di sana juga udah pengalaman dalam hal pindah rumah ini, karena bukan cuma saya yang rasain, banyak sekali mbak-mbak yang di luar sana itu juga sering banget majikan pindah rumah. Pasti stres, capek. Banyak temen yang nanya, kenapa baru sekarang serius di YouTube? Oke, saya jawab di sini sekalian ya. Kalau nanti ini videonya durasinya panjang, aku jadikan 2 kali ya. Terlalu panjang juga kan, bosen. Kenapa baru sekarang saya serius di YouTube? Oke, dulu saya punya channel YouTube itu temen yang bikinin, dan saya nggak paham bagaimana cara pengeditan, bagaimana caranya, pokoknya yang macem-macem ya, kayak bikin master apa itu saya nggak tahu. Terus ada temen yang buatin
tapi malah dia yang make. Jadi kalau saya mau lihat YouTube atau mau ngapa gitu, kok udah di login orang lain gitu, nggak bisa gitu kan. Ternyata dia juga nggak nerusin itu channel. Akhirnya gue lagi, ya Allah sorry ya. Akhirnya saya berhenti nggak mau berpikir tentang YouTube. Akhirnya saya fokus ke keluarga, fokus ke bikin rumah. Jadi saya kerja hanya fokus mikirin keluarga, rumah gitu kan. Selain gaji bulanan, saya juga ada kegiatan mijit. Alhamdulillah bisa membantu, walaupun masih sedikit-sedikit ada utang. Wajar lah ya, manusia ada utang, punya tanggungan tuh wajar lah. Nah sekarang alhamdulillah saya sudah gak fokus lagi ke rumah, karena udah alhamdulillah selesai. Tinggal ngisi nanti pelan-pelan, namanya juga manusia kadang ada kebutuhan yang lain mendesak gitu. Jadi saya coba belajar, saya ngikutin, saya pengikut setia channel YouTube dari Mbak Markatin Soleha. Saya ngikutin perjalanan dia itu dari tahun 2016. Dan di situ saya mulai bangun rasa percaya diri saya. Saya lihat gitu, saya cari info sana sini gimana ngedit, belajar sama teman saya channel YouTube Yud Chandra. Kalau Markatin Soleha channel YouTube-nya Bokeh Meme itu masih temen. Kalau saya dulu mau dan dengerin omongannya Mbok Meme itu, mungkin saya juga sudah stay di YouTube gitu lama. Tapi saya orangnya memang tadi sudah bilang belum fokus, jadinya kalau orang belum ada niat dari hati itu nggak akan kemana gitu kan. Dan alhamdulillah, doain ya channel YouTube ini bisa berkembang dengan baik, dan akhirnya saya nggak lagi di sini karena 2 tahun ini waktu yang diberi oleh suami dan keluarga. Insya Allah saya pini, dan insya Allah saya bisa balik kampung dengan memberikan atau mempersembahkan konten-konten yang lebih kreatif lagi, yang lebih menarik lagi gitu di YouTube ini. Jadi, nah kalau ada yang tanya berapa tahun, yaitu tadi 12 tahun, 6 majikan gitu. Dan ada yang nanya kenapa bisa di interminute. Nanti di video berikutnya, video selanjutnya saya akan jelasin kenapa saya di interminute. Semoga nanti yang saya sharingkan bisa bermanfaat buat sampean. Hati-hati dalam bekerja. Jadi inilah tugas saya hari ini. Saya ngepek baju anak-anak majikan saya. Semoga bermanfaat. Dan perjalanan saya kalau tiap hari Minggu libur itu ngapain, mijit. Biasanya saya mijit, tapi ada kalanya saya cuma duduk manis gitu ya, karena nggak punya duit. Apakah Anda merasakan yang saya rasakan? Ada kalanya saya libur nggak punya duit. Kalau Anda pernah merasakan apa yang saya rasakan, lain kali saya sharekan. Apa aja saya mau sharekan di sini biar jadi duit. Oke. Jadi gitu. Jadi semoga bermanfaat yang saya sharekan. Jadi masih banyak pertanyaan yang selalu ditanyakan ke saya. Mbak Inem berapa tahun di Hong Kong? Oke, sudah saya jawab. Saya sudah 12 tahun, 6 majikan. Saya kehilangan ibu tercinta. Beliau yang harusnya menjaga anak-anak saya. Beliau yang selalu mendengarkan curhatan saya. Beliau yang selalu nasihatin saya. Beliau yang memberi kesempatan saya untuk bertahan di sini. Dia punya rumah. Beliau meninggalkan saya karena sakit.
Saya pernah down, pernah ingin rasanya pulang, tapi keadaan memang mengharuskan saya terus bertahan di sini. Saya merasa bersalah banget. Tapi saya harus kuat. Cita-cita saya pengen anak-anak saya sekolah, walaupun hanya sampai SMA. Saya sudah bersyukur banget. Sorry ya. Jadi ini saya pack tapi nggak saya lepas ininya, hangernya, karena biar gampang nanti kalau nyantol-nyantolin di rumah baru sana. Jadi saya berpesan di sini, moga bermanfaat. Jangan sia-siakan pengorbanan ibu kerja yang fokus di luar negeri mumpung ada kesempatan. Sayangi anak, sayangi keluarga. Tidak-tidaknya walaupun kita tidak menjadi kaya, tapi kita tidak terlalu miskin. Semua itu bisa kita wujudkan dengan semangatnya kita, dengan fokusnya kita, tujuan kita apa. Jangan sampai kalian dulu, sampean semua ya, maaf ya, kalian semua di luar negeri itu hanya untuk senang-senang, hanya untuk hura-hura, hanya untuk glamor saja, hanya untuk satu fashion saja. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang negatif, dari cobaan-cobaan yang kadang membuat kita ini rapuh ya, namanya manusia. Karena kadang orang lain itu akan menilai kita seberapa lama kita kerja di luar negeri. Kalau kita kerja cuma 2 tahun, pulang nggak bawa apa-apa, mungkin orang akan bisa menerima, oh ya 2 tahun belum cukup gitu kan. Tapi kalau sampean semua sudah puluhan tahun, 20 tahun misalnya, 10 tahun misalnya, paling lama atau paling kecil itu 10 tahun lah mereka semua, paling sedikit kok kecil, apanya yang kecil, paling sedikit tahunnya itu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun di luar negeri. Terus kita pulang, kita nggak bawa apa-apa. Nah disitulah orang mungkin mulai memojokkan kita, mempertanyakan hasil kita selama ini. Padahal mereka nggak tahu yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita perjuangkan, yang kita lalui, semua itu mereka nggak tahu. Tapi orang di luar sana itu nggak akan peduli dengan alasanmu. Kalau ada orang tanya ke saya, uangmu buat apa? Saya akan jawab, sudah saya transfer untuk beli pesawat. Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri punya pesawat sendiri. Kadang orang di luaran itu aneh, dia tidak akan peduli dengan apa yang kamu lalui, apa yang kamu perjuangkan. Mereka hanya akan peduli dan yang ditanyakan itu hasilnya. Jadi jangan main-main di luar negeri.
Kamu boleh senang-senang, kamu boleh gembira, tapi kamu tidak boleh lupa tujuanmu. Untuk adik-adikku ya, karena kita semua sama tujuannya. 1, untuk bikin rumah. 2, untuk beli kendaraan mewah misalnya. 3, untuk beli sawah, investasi ke sapi, ke kambing, ke bebek, ke ayam, ke apa lagi, biasanya kebanyakan ke sawah. So jangan main-main di luar negeri. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Ikutin video selanjutnya dan jangan lupa subscribe. Saya malu untuk mengatakan itu. Saya malu. Saya kadang malu untuk meminta subscribe ya guys, gitu. Like, share, and comment. Jangan lupa channel YouTube saya. Nggak tahu diterima kagak sama YouTube. Ya Allah, semoga channel YouTubeku sukses, amin. Jadi ikutin saya terus. Salam sukses dari saya, Unique Inem, TKW Hong Kong. Assalamualaikum. Dadah.